Untuk yang pertama, dalam dakwah seluruh umat Islam wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Konsep ini sejalan dengan pendidikan kewarganegaraan dan tentunya dasar negara kita yaitu Pancasila, yakni sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang artinya rakyat Indonesia harus salinglah bahu-membahu, saling mengingatkan dan saling menguatkan ketika ada bagian dari rakyat Indonesia yang berbuat kefasikan atau berbuat kerusakan bagi negara Indonesia. Maka segenap bangsa ini harus berupaya untuk menghentikannya. Dan yang kedua, dakwah sesuai dengan pengertiannya secara terminologis, yaitu salah satunya mengajak dan menyeru manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan kebajikan. Ketika setiap warga negara Indonesia dapat saling mengajak dan menyeru kepada kebaikan, maka selama itulah negara kita akan menjadi negara yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga, konsep dakwah dan pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan bersama, keamanan, juga saling mencintai sama manusia dan dengan penuh kasih sayang. A. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara. Setiap hal yang dikerjakan mestinya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang merintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, serta bertindak demokratis dalam menjalankan kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. A. Program pendidikan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa dan diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari-hari. B. Secara yuridis. C. Belajar tentang Indonesia. D. Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, semua agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa. Latar belakang pendidikan kewarganegaraan Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi, di mana semua aspek yang meliputi politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan menitik beratkan pada kemajuan teknologi. Globalisasi tersebut ditandai dengan kuatnya pengaruh lembaga-lembaga internasional dan negara maju dalam mengatur kehidupan politik dan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini, Departemen Pendidikan dan Departemen Pertahanan, telah membuat orientasi ke arah sana. Salah satunya adalah dengan membekali para siswa dan para mahasiswa dengan kurikulum mengenai pendidikan kewarganegaraan, yang dalamnya ditekankan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dakwah dilihat dari segi bahasa atau etimologi merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dari kata da'a yad'u da'watan. Dari kata dasar tersebut terbentuklah beberapa makna, yaitu mengajak, memanggil, mengundang, dan juga menyeru. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang ada unsur ajakan, panggilan, undangan, seruan, dan doa adalah pengertian dakwah menurut bahasa. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dakwah adalah upaya menyeru atau mengajak manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengajak manusia untuk senantiasa berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Dakwah adalah ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seseorang atau sekelompok orang, terutama mengenai cara-cara bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia agar mereka menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah. Maka dengan makna ini, kita juga dapat memahami bahwa dakwah tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga mementingkan tugas menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesungguhan dan juga prosesnya. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, itu diantaranya. Yang kedua, norma hukum dan peraturan yang meliputi tata tertib dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Juga ada norma yang berlaku di masyarakat, norma-norma dalam berbangsa dan negara, dan juga hukum dan peradilan nasional juga internasional.
Yang ketiga, hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Yaitu hak yang melekat pada diri manusia yang dianugerahkan oleh Allah yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang meliputi hak dan kewajiban, juga penghormatan dan perlindungan HAM itu sendiri. Yang keempat, kebutuhan warga negara yang meliputi gotong royong, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, dan menghargai keputusan bersama. Yang kelima, konstitusi negara yang meliputi konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia dan hubungan dasar negara dengan konstitusi-konstitusi. Yang keenam, kekuasaan dan politik yang meliputi pemerintahan daerah yang bisa dari daerah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga ke pemerintahan pusat. Ada juga demokrasi dan sistem politik. Yang ketujuh, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan sebagainya. Proses perumusan Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, globalisasi. Globalisasi ini mendorong adanya perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang yang meliputi globalisasi di lingkungan, politik luar negeri, dan hubungan internasional, juga dampak globalisasi itu sendiri. Relasi dakwah dan pendidikan kewarganegaraan memiliki 5 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui latar belakang diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dan sejarah pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, untuk mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, yaitu membina moral yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian singkat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara. Setiap hal yang dikerjakan sudah semestinya sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya.